Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 17 Agustus kita mengenang hari yang sangat bersejarah, yaitu di mana hari kita bangsa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Hari di mana kita memproklamasikan kemerdekaan. Kita percaya bahwa kemerdekaan itu ialah perjuangan murni dari rakyat Indonesia, bahwa para pahlawan kita sudah mengusir penjajah dengan bambu runcing, darah, dan air mata. Tapi, benarkah kisah itu sepenuhnya nyata? Mari kita bahas secara jujur tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pejuang kita. Simak terus video berikut ini. Di sini kita akan mereaction sebuah video yang berjudul Jangan Malu, Indonesia Merdeka Sepenuhnya Karena Perjuangan Rakyat Indonesia, yang dimana video tersebut sudah ditonton sejumlah 1,2 ribu dan tahun pembuatannya yaitu pada tahun 2024, 1 tahun yang lalu. Pembuat video tersebut adalah History24 dengan jumlah subscriber 1,2 ribu. Lika-liku menuju kemerdekaan Indonesia dan menjadi negara berdaulat. Otoritas militer Jepang di Jawa, setelah memenjarakan personel administratif Belanda, merasa perlu menggunakan orang Indonesia dalam banyak posisi administratif. Untuk memastikan penerimaan penuh dari penguasanya, Jepang berusaha mendapatkan dukungan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Dalam kebijakan ini, Soekarno dan Hatta menerima posisi dalam administrasi militer. Meskipun awalnya disambut sebagai pembebas, Jepang perlahan-lahan mendeklarasikan diri sebagai penguasa. Kebijakan mereka berfluktuasi sesuai dengan keadaan perang, tetapi pada umumnya tujuan utama mereka adalah membuat Hindia Timur melayani kebutuhan perang Jepang. Para pemimpin nasionalis merasa dapat memberikan dukungan sebagai imbalan konsesi politik. Soekarno mampu meyakinkan administrasi bahwa dukungan Indonesia hanya bisa dipersiapkan melalui organisasi yang akan mewakili aspirasi murni dari rakyat Indonesia. Pada Maret 1943, organisasi tersebut bernama PUTERA, atau Pusat Tenaga Rakyat, diresmikan di bawah kepemimpinannya. Sementara organisasi baru ini memungkinkan Soekarno meneguhkan dirinya sebagai pemimpin negara yang muncul, dan membangun jalur komunikasi yang lebih efektif dengan rakyat, dan menyatakan dukungan Indonesia kepada Jepang melalui program Romusha, atau kerja paksa. Kemudian dalam tahun tersebut, suara Indonesia diberi forum lebih lanjut dalam Dewan Penasihat Pusat dan serangkaian dewan lokal. Pada tingkat yang berbeda, pemuda Indonesia dapat memperoleh rasa integritas kelompok melalui keanggotaan dalam beberapa organisasi pemuda yang didirikan oleh Jepang. Juga sangat penting adalah pada Oktober 1943 pembentukan pasukan pertahanan sukarela yang terdiri dari dan dipimpin oleh orang-orang Indonesia yang dilatih oleh Jepang. Sukarela Tentara Pembela Tanah Air, disingkat PETA, akan menjadi inti kekuatan militer revolusi Indonesia. Pada Maret 1944, Jepang merasa bahwa PUTERA melayani kepentingan Indonesia daripada Jepang, menggantinya dengan organisasi kesetiaan rakyat yang disebut Jawa Hokokai yang diawasi dengan lebih ketat. 6 bulan kemudian, Perdana Menteri Jepang mengumumkan niat Jepang untuk mempersiapkan Hindia Timur untuk pemerintahan sendiri. Pada video tersebut kita sudah melihat bahwa peran Jepang dalam kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya sangat besar, di mana justru yang memberikan momentum dan panggung politik untuk kemerdekaan Indonesia itu justru dari Jepang itu sendiri. Pada Agustus 1945, menjelang penyerahan Jepang, Soekarno dan Hatta dipanggil ke Saigon, sekarang bernama Ho Chi Minh City, di Vietnam, di mana Terauchi Hisaichi, komandan pasukan ekspedisi Jepang di Asia Tenggara, berjanji untuk segera mentransfer kemerdekaan. Setelah kembali ke Batavia, sekarang Jakarta, Soekarno dan Hatta mendapat tekanan untuk menyatakan kemerdekaan secara sepihak. Tekanan ini mencapai puncaknya dalam penculikan kedua pria tersebut selama sehari oleh beberapa pemimpin pemuda Jakarta. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, setelah berita tentang penyerahan Jepang telah dikonfirmasi, Soekarno dan Hatta memproklamirkan Indonesia sebagai Republik Indonesia Merdeka. Iya, benar sekali. Tekanan dari rakyat memang ada, tapi yang justru memberikan momentum dan panggung politik tetap dari Jepang itu sendiri. Bahkan teks proklamasi Indonesia diketik di rumah Laksmana Maeda, perwira Jepang. Jadi bukan soal dapat hadiah dari penjajah, namun lebih dari kita memanfaatkan celah yang dibuka Jepang menjelang kekalahannya di Perang Dunia Kedua.
Nah, adapun sumber-sumber lain yang memperkuat peran Jepang dalam kemerdekaan Indonesia adalah dari beberapa jurnal berikut. Yang pertama, dampak pendudukan Jepang terhadap kebangkitan nasionalisme Indonesia. Meskipun kebijakan Jepang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan mereka dan mendukung upaya perang, namun dampaknya justru menjadi pemicu kebangkitan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, baik di bidang politik, pembubaran partai-partai dan pembentukan organisasi buatan Jepang membuka ruang bagi tokoh-tokoh nasionalisme untuk memperjuangkan perjuangan kemerdekaan. Nah, pada jurnal selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Pendudukan Jepang di Indonesia, yang dimana akhir dari kekalahan Jepang dalam perang yang kemudian memicu semangat kemerdekaan Indonesia menuju ke proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada jurnal berikutnya yaitu jurnal yang berjudul Pergerakan Islam pada Masa Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Jepang membawa perubahan yang lebih luas bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Dalam organisasi ini, orang Indonesia dididik dan dilatih untuk berpegangan senjata. Selain itu, didirikan juga kantor-kantor urusan agama. Jadi, kemerdekaan Indonesia itu bukan murni karena perjuangan rakyat dan juga bukan murni karena Jepang, tapi kombinasi dari perjuangan rakyat, situasi geopolitik, dan ruang yang dibuka oleh Jepang. Kalau kita jujur menerima kenyataan ini, bukan berarti mengurangi rasa cinta tanah air. Justru kita belajar menjadi bangsa yang dewasa dalam membaca sejarah. Jadi, mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan rasa hormat, bukan hanya pada para pejuang, tetapi juga pada kebenaran sejarah. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghormati pahlawannya, tetapi juga yang berani jujur pada masa lalunya. Dan ingat, mencintai Indonesia tidak harus dengan menutupi fakta-fakta, tetapi dengan memahami kenyataan, lalu menjadikannya menjadi kekuatan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye!